16. Ninik, Tia izin petik buah jeruknya ya. Masya Allah, ternyata yang datang gadis solehah, cantik, baik hati, kalem. Petik saja Tia, sepohon-pohonnya pun boleh, bila Mutia mau bawa pulang. Is Ninik, Tia jadi malu dipuji selengkap tuh. Tapi, memang betul kalau diri ini nyaris sempurna tak ada celah. Ini Tia ambilnya tak banyak kok, cuma 1 karung saja. Biar sekalian dijual buat tambahan uang jajan. Tak apa, petik saja, Tia. Jangan sungkan-sungkan. Alhamdulillah, ayo Weber. Sudah diizinkan nih. Mutia membuka pagar dari kayu, masuk begitu saja setelah berdialog dengan dirinya sendiri. Ayek menatap aneh pada sosok wanita yang sudah lebih dulu memilih buah jeruk hendak dipetik. Kita betulan tak salah pilih guru, kan? Mengapa yang satu nih, ada senget-sengetnya miring? Bisiknya begitu pelan. Tak tahulah, lagi pula sudah terlanjur juga. Lebih baik kita diam saja, daripada nanti disuruh-suruhnya lagi. Danang menyahut, lalu ikut masuk ke perkebunan jeruk berbuah lebat. Lama-lama darah tinggi aku dibuat Mutia, malah mau ditinggal kasihan, tapi bila dibawa bikin naik pitam. Din memilih berjalan masuk ke bagian tengah di mana ada bangunan rumah panggung. Sepertinya Ninik dan Aki sedang tak ada di rumah. Din malah memperhatikan pintu yang tertutup rapat. Mereka memilih duduk pada undakan anak tangga. Palingan ke desa sebelah, kita tunggu saja. Lagi pula badan si Pao Mutia dan para kurcaci masih basah. Tidak seberapa lama, terdengar suara motor memasuki pekarangan depan. Sosok yang dinanti pun datang dengan mengendarai motor Astrea. Sudah lama, atau baru datang? Tanya wanita bersarung, baju kurung dan mengenakan songkok, umurnya kira-kira 40 tahunan. Baru saja, Nick. Din berdiri serta menghampiri pasangan suami istri itu, membantu menurunkan goni yang diletakkan pada bagian tengah motor. Sepertinya saya mendengar suara si biang rusuh, apanya ikut serta, Din? Tanya Aki, yang mengenakan celana bahan, kemeja serta peci. Umurnya juga sepantaran dengan sang istri. Sedang panen jeruknya, tadi sudah izin dengan jin korinnya Aki dan Ninik. Sepasang suami istri itu hanya menggeleng kepala saja. Bila tentang Mutia tidak ada yang bisa mereka katakan, selain harus banyak-banyak beristighfar. Kalian sudah makan belum? Belum? Nick, jawab Din tidak malu, karena memang perutnya sangat lapar. Sedari pagi dirinya belum ada makan apapun, selain menelan air ludah. Malah, Ninik memanggil salah satu muridnya. Ini ada banyak nasi dari syukuran di desa tetangga, bisa tak kau goreng? Malah mengambil ceting, bakul, nasi yang dibungkus plastik. Hendak digoreng semua nih, Nick. Iya, untuk bumbunya, cari saja di dapur serta halaman. Bentar, ku panggil dulu mereka, biar ada gunanya, tak cuma merusuh saja bisanya. Din berjalan mendekati barisan pohon jeruk manis berbuah lebat. Mutia, kurcaci, sini kalian. Munculnya sosok yang dipanggil, baju Mutia yang sudah setengah kering itu, penuh oleh buah jeruk ciplukan. Ayek sendiri memegang satu janjang buah salak si dempuan, sedangkan Rizal dan Danang bersama-sama membawa satu janjang kelapa muda. Tak tanggung-tanggung ya kalian merampok hasil bumi. Din berkacak pinggang. Daripada Kak Din petantang petenteng macam tukang palak, tolong gelar tikar di sini. Berat kali beban bawaan Tia, nih. Mutia menghela napas panjang. Bukan Din yang maju, tetapi Amala. Karena dia tahu pasti bakalan panjang ceritanya nanti. Malah menggelar tikar pandan di halaman rumah guru karate mereka. Ninik, Aki, alhamdulillah. Mutia tak rindu kalian. Cuma kangen petik buah saja. Setelah meletakkan barangnya, Mutia mendekati gurunya. Kapan kau hendak latihan lagi, Tia? Tanya Aki seraya melinting daun tembakau. Jangan merokok Ki, nanti cepat dipanggil Yang Maha Kuasa. Kan, Tia juga yang merugi,
tak dapat menikmati hasil panen lagi. Astagfirullah, Aki pun tidak jadi menghisap rokoknya. Tak mau Tia latihan lagi, sia-sia saja rasanya. Capek badan nih, tetap gagal membanting Kak Din. Malah awak yang dibantainya terus. Mutia duduk di tanah bawah rumah panggung. Niat kau karate tuh, ingin memiliki ilmu bela diri agar bisa menjaga diri sendiri, atau melawan orang yang tak kau sukai, apa hanya sekedar ajang pamer, Tia? Ketiganya benar, Ki. Terserah kau, Tia. Aki pergi menjauhi sosok gadis yang sering membuatnya menghela napas panjang. Weber para kurcaci. Din kembali berteriak, janganlah panggil kurcaci, Kak. Kami tak sekecil tuh, lagi pula belum juga tua dan berjenggot. Ayek mengajukan protes, dia tidak suka dengan julukan kurcaci. Betul tuh, Kak, yang di buku ceritakan, kurcaci tuh sudah tua, jenggotnya pun panjangnya hampir mencapai tanah, mana keriput lagi kulitnya. Yang lainlah Kak, Rizal ikut menimpali. Trio cebol saja kalau macam tuh. Cocok dengan kalian. Kecil, kurus, pendek. Mana yang satu masih ngompeng lagi? Mutia memberikan usul. Bolehlah, walaupun tetap jelek namanya. Sahut mereka dengan nada lesu. Apa? Hendak protes. Tak terima. Din menatap galak. Tak, kami menerimanya guru, Din. Terima kasih banyak atas nama indahnya. Ayek menunduk hormat dengan diikuti lainnya, sedangkan Mutia dan Din sudah menahan tawa. Rizal, kau pergi ke kandang ayam, ambil telur di dalam tarangan tempat ayam bertelur. Titah Din, tapi, Kak, kalau nanti awak diterkam induknya macam mana? Ya tinggal lari, macam tuh saja kau tak tahu. Timpal Mutia, Ayek. Kau petik daun seledri yang masih segar dan gemuk-gemuk. Terus, petik juga cabai rawit 1 genggam. Tapi, nanti telapak tanganku panas bila menggenggam cabai, Kak. Tolak Ayek, yang memang malas berurusan dengan bumbu pedas itu. Baru panas di tangan saja, sudah mengeluh kau. Macam mana bila burungmu yang cabean? Pasti langsung menangis sambil mengompeng. Cibir Mutia, yang berdiri di dekat Din. Ini Kak. Danang memberikan arang bekas kayu bakar, dan sobekan kardus mie, serta bambu kecil lumayan panjang yang sudah dibelah bagian ujungnya. Bergegas Mutia menulis, Samson sekarat, butuh tindakan darurat. Tolong angkut pelan-pelan, jangan sampainya tambah kesakitan. Kau larilah ke tempat di mana Samson pingsan. Terus tancapkan bambu ini di tanah. Setelahnya segera berlari lagi ke sini. Titah Mutia, biasanya pada waktu sore hari, pikap ataupun truk abangnya pasti ada melintasi wilayah pertanian. Lah, terus tugas Kak Mutia apa? Protes Ayek, dia masih belum melakukan bagiannya. Menyuruh kalian tuh juga termasuk sebuah tugas. Taknya kalian tengok, sedari tadi mulutku komat kami terus. Begitulah hari itu dihabiskan dengan perdebatan, kebersamaan, serta kehangatan. 1 bakul nasi goreng sederhana mereka santap ramai-ramai. Din pulang ke rumahnya dengan jalan kaki sambil mendekap plastik di dada. Netranya memicing, dengan bibir tersenyum muak, menatap para titisan Firaun sudah menunggunya di depan teras rumah. Ya ampun, baru sehari nikah, sudah jadi janda. Pasti anak dalam kandunganmu tuh bukan milik si Fikar, makanya langsung diceraikan dirimu. Benar begitu, kan, Din? Winda menghadang langkah sepupunya. Betul, Win. Ini anak bapak kau. Siap-siap ya punya mamak tiri macam aku. Harap waspada, agar tak mati sia-sia. Din begitu tenang menghadapi sepupunya. Kau, Winda menuding wajah Din. Hatinya begitu meradang. Apa, cek, beraninya cuma main keroyokan, bersembunyi di balik punggung nenek titisan Firaun. Kalau bernyali, sini lawan aku. Din menggulung lengan baju panjangnya, menjatuhkan plastik di atas tanah, dia maju mengikis jarak. Mau apa kau, Din? Titik. Din,
Kembalikan surat pembelian tanah yang tempo hari kau rebut paksa. Neckblade berteriak nyaring. Rumah ini sudah saya beli. Bersambung 17. Winda mundur teratur, jelas dirinya takut, Din bukan lawannya bila adu jotos. Memalukan, gaya menantang, tapi baru didekati langsung menciut nyalimu. Terkadang aku suka heran dengan kau, Win. Berpendidikan, bahkan calon perawat, tapi mengapa bisa iri dengki dengan aku si wanita pembawa sial nih? Atau jangan-jangan selama ini kau hanya pura-pura bahagia? Bergaya bak wanita kota demi menutupi rasa tak percaya diri. Ayo jawab, Win. Jangan pandainya cuma memutarbalikkan fakta, serta merengek macam anak kambing tak disusui induknya. Din tetap maju, sedikit pun tidak gentar. Tubuh Winda bergetar halus, dadanya kembang-kempis, antara takut serta emosi menjadi satu. Karena kau, laki-laki yang kucintai enggan menatap diri ini. Nya hanya memandangmu saja, sedikit pun tak peduli padaku. Padahal kau hanyalah butiran debu. Din berhenti, matanya menyipit, lalu tertawa sumbang. Oh, ternyata macam tuh. Hanya karena burung si Zikri, kau lantas membenci. Dasar bodoh. Kalau suka ya usaha. Bukannya malah menyalahkan orang lain, bila perlu pergi ke dukun sana. Senyum Din semakin lebar kala melihat raut masam wajah Winda. Ternyata awak lebih hebat daripada dukun ya, Win. Tanpa melakukan apapun, sudah berhasil membuat laki-laki idamanmu takluk. Apa jadinya bila nanti kuladeni perasaannya? Ku terima cintanya, bisa-bisa rumah sakit jiwa ketambahan satu pasien gila. Jari telunjuk Winda bergetar menuding wajah Din. Jangan berani kau mendekati si Zikri. Nya hanya milikku seorang. Lagi pula manalah mau laki-laki berpendidikan serta mapan macamnya tuh, menikahi wanita seperti kau nih. Janda terhina, 1 hari nikah sudah dicerai. Setelah dikawini langsung ditinggalkan. Oh, ya, Din menaikkan sebelah alisnya. Semakin kau ketakutan, semakin ku tertantang. Din sini kau. Neckblade meneriaki cucu tidak dianggapnya, sekaligus menghentikan perdebatan di bawah pohon kelapa. Din mengambil lagi plastik berisi buku nikah serta bajunya, berjalan tenang mendekati sosok Neckblade, Zulham, Ai, Indri dan Idris. Niat betul para Hamani hendak mengeroyokku. Tak perlu teriak-teriak macam kerbau hendak disembelih, Neck. Berbicara lembut pun aku tetap mendengar suara cemprengmu tuh. Inong, kau tengok hasil didikanmu nih. Kurang ajar, tak punya sopan santun. Datang bukannya salam malah mengataiku. Neckblade menatap nyalang sosok Emak Inong, yang duduk tenang di bangku bawah pohon asam Jawa. Din yang memang seharian ini sudah banyak mengalami kejadian menjijikan sampai nyaris celaka, tentu saja hatinya tidak baik-baik saja, serta emosinya sudah diubun-ubun kepala. Bila diriku tak punya adab, lalu apa nak nenek cakap tentang anak durhaka terhadap ibunya sendiri. Tak mau mengakui, enggan menghormati, sampai beraninya mencaci maki sosok yang telah melahirkan dirinya ke dunia nih. Coba kasih paham, sebutan apa yang pantas untuk Zulham. Zulham tertohok, tetapi hanya di permukaan saja. Sedangkan yang lainnya terdiam tanpa mampu menjawab apalagi membantah. Mengapa membawa-bawa namaku? Di sini kaulah yang berulah, membuat malu, bisanya cuma memberikan aib bagi keluarga ayah. Zulham tidak terima, dia menatap sinis adik kandungnya. Keluarga, tak salah cakapkah kau, Zulham? Kalian tuh lebih pantas disebut jahanam daripada saudara. Bisanya hanya menyakiti, mengancam serta memanfaatkanku saja. Din melirik sinis satu persatu anggota keluarga bapaknya. Astaga, kau sudah tak tertolong lagi, Din. Mulutmu busuk, penuh kata-kata tak beradab, kelakuanmu pun sama jeleknya. Ayahmu pasti menangis di alam sana, melihat putrinya tak bermoral, tega menyakiti neneknya sendiri yang tak lain ibu dari ayahmu, Din. Ai bersuara lantang, trikmu tuh tak lagi mempan, Big.
Bila dulu kau menyerang mentalku dengan menakuti serta mematahkan semangat diri ini, maka sekarang kukatakan dengan lantang, percuma. Ayah adalah sosok bijaksana, hanya saja dia terlahir dari rahim yang salah dan hidup dalam naungan atap keluarga durjana. Pastinya menderita melihat kalian menzalimi istri serta anaknya. Din mundur satu langkah, terlebih dahulu memandang hangat sang ibu, lalu menatap sinis para orang pemberi luka. Bila suatu hari nanti sukses telah tergenggam, orang pertama yang akan kutendang adalah kalian. Sampai tersungkur, terjungkal dan bahkan terguling-guling pun takkan pernah ku merasa kasihan. Camkan tuh, tak usah banyak cakap kau, Din. Mimpimu terlalu tinggi, padahal hanya anak desa tak berpendidikan, mana pembawa sial lagi. Idris yang sedari tadi diam, ikut bersuara. Laki-laki modal kuntul mana paham. Tahunya cuma mengekor binik dan keluarganya agar tak ditendang. Harusnya paman ganti nama menjadi Indris. Din mencibir abis, membuat wajah Idris memerah. Nekblet yang sudah sangat emosi menjadi berteriak, andai ini di rumahnya, sudah pasti dia akan menggunakan kekerasan. Din, kembalikan surat pembelian tanah dan rumah nih. Belum sempat Din menanggapi sudah disela suara lantang seorang wanita. Rumah ini sudah saya beli. Wahyuni tidak datang seorang diri, di sebelahnya berdiri sang suami, Hasan. Keterkejutan itu menyergap semua orang, tidak terkecuali Din sendiri mengernyitkan kening. Mengapa bukan Pakcik ataupun Macik, orang suruhan Bang Agam? Sebelumnya, Din sekarang bukan lagi seorang gadis. Sebelumnya sudah bersuami dan baru saja bercerai. Statusnya tuh begitu rawan mengundang para manusia bermulut tajam. Kalau kita tak hati-hati, akan bertambah banyak orang yang mencaci makinya. Agam menatap Zikri, Wahyuni dan juga Hasan. Yang paling pas menolongnya saat ini hanya kau, Yun. Selain kalian bersahabat, statusmu sebagai menantu Pak Camat juga patut diperhitungkan. Apalagi ada Hasan, maka tak akan berani mereka menghardik apalagi mencoba melawan. Sambungnya lagi, Zikri yang semula kekeh ingin maju membela serta menolong Din, seketika terduduk kembali pada sofa ruang tamu rumah Agam Sidik. Kini dirinya menyadari mengapa sosok Agam Sidik begitu disegani. Laki-laki panutannya ini selalu hati-hati dalam bersikap serta bertindak, pintar membaca situasi, dan sabar menanti waktu yang tepat. Disinilah Wahyuni sekarang, berhadapan dengan para orang tamak. Mana buktinya bila kalianlah yang membeli rumah nih? Tanya Nekblet dengan nada tidak sekeras tadi. Emak Inung berdiri, mendekati ibu mertuanya serta lainnya. Ini kwitansi bermaterai sah yang ada cap jempol Emak Inung, serta surat pembeliannya sedang kami proses balik nama agar bersertifikat resmi. Bukan lagi AJB, akta jual beli. Hasan mengeluarkan secarik kertas. Gigi Nekblet bergemeletuk, napasnya menjadi pendek-pendek, matanya menatap nyalang wajah Emak Inung. Kau licik betul, Inung. Saya belajar dari ibu. Puluhan tahun diperlakukan semena-mena, memilih tetap diam bukan berarti akan terus tutup mulut, tapi hanya menunggu waktu yang tepat saja. Rumah ini memang hak Din, sudah sepatutnya diberikan kepadanya, tapi garis bawah. Ibuk dan lainnya begitu serakah, masih juga ingin menguasai harta tak seberapa. Daripada jadi rebutan, bukankah lebih baik dijual saja? Uangnya bisa buat membiayai cita-cita Din yang ingin jadi dukun mantan. Emak Inung meremas tangan putrinya, mencari kekuatan di balik sikap tenangnya. Ini kali kedua dirinya membangkang, setelah sebelumnya selalu mengalah. Semuanya sudah jelas. Kamilah pemilik tanah beserta bangunan rumah nih. Kalau kalian tetap tak terima, silakan bila ingin melapor ke pihak berwajib. Hasan berkata tegas tidak terbantahkan. Nekblet menarik kasar lengan Emak Inung sampai terlepas dari genggaman Din, lalu secepat mungkin dirinya hendak melayangkan satu tamparan keras. Plak, plak, bersambung. 18. Kejadiannya begitu cepat,
Sekilat tangan Wahyuni menyentak cengkraman tangan Neckblade pada lengan Emak Inong, lalu menarik Ai sampai berhadapan dengan ibunya sendiri. Plak, tamparan keras itu bukan mengenai sang menantu, tetapi putri kandungnya sendiri. Din yang kalap, sampai tidak mampu berpikir, lantas mengayunkan tangannya. Plak, nyaris bersamaan, dua wanita berteriak kesakitan. Pipi Ai memerah akibat tamparan Neckblade. Sudut bibir Winda berdarah, tenaga Din bukan main kuatnya menamparkan bagian samping pipi dan mulut sepupunya. Maaf, Nak, Mamak tak sengaja. Netra Neckblade berkaca-kaca, seumur hidup baru kali ini dia menyakiti Ai, walaupun tidak sengaja. Mamak, Nenek, Winda mengadu seraya menyeka setitik darah di sudut bibirnya, lalu memeluk sang ibu yang sedang didekap oleh Neckblade. Wahyuni merangkul Emak Inong, mereka mundur beberapa langkah. Berani kau menyakiti cucuku? Jari telunjuk berkulit keriput itu bergetar menuding wajah Din yang berdiri satu langkah di hadapannya. Mengapa tak berani? Membunuhnya pun aku bernyali. Nenek sendiri menangis karena tak sengaja mengasari Big Ai. Lantas, mengapa aku harus menjaga diri bila ada yang ingin menyakiti emakku? Din menatap penuh benci. Seandainya saja tadi nenek berhasil menamparkan emakku, mungkin saat ini rumah sakitlah tempatmu dirawat. Bisa jadi juga, tertidur dalam timbunan tanah. Nada suara Din bergetar dikarenakan amarah yang memenuhi dada. Din, keterlaluan kau. Zulham maju, siap membela sang nenek, sekaligus hendak menyakiti adiknya. Cukup, jangan sampai kupanggilkan polisi ke sini. Hasan berseru lantang, menghentikan niat jahat Zulham. Neckblade dan lainnya tentu takut, belum pernah mereka berurusan dengan pihak berwajib dikarenakan tindakan kriminal. Dulu cuma sekali sewaktu meninggalnya Syamsul, itu pun perihal urusan kelancaran pencairan uang kematian. Pulang sana, rumah ini sudah berganti pemilik. Bila tetap ingin direcoki, berarti urat malu kalian sudah putus. Tanpa sungkan Din mengusir keluarga Durjana. Kusumpahi hidup kau penuh kesialan, Din. Persis julukanmu selama ini, wanita pembawa sial. Ai menyumpah serapah, dirinya masih tidak terima terkena tamparan menyasar. Cuih, Din meludah tepat di samping kaki bibinya. Sebelum menyumpahiku, harap berkaca terlebih dahulu. Manusia tak beriman sepertimu, apa pantas mengatai bahkan mendoakan diriku? Sholat pun setahun sekali, itu juga dikarenakan mau pamer mukena baru. Bibik, kau dan lakimu yang modal totong burung tuh, betulan benalu. Hasan terbatuk-batuk mendengar kalimat sarkas sahabat istrinya ini, yang kalau berucap sering membuatnya menahan napas, tidak jarang juga malu sendiri. Wahyuni mengulum senyum, sedangkan Emak Inong menunduk menyembunyikan wajahnya. Kau lihat Bang, putri kita setangguh nama pemberianmu. Berduyun-duyun Neckblade dan para antek-anteknya masuk ke dalam mobil minibus. Mereka datang dengan wajah sangar, lalu pulang membawa rasa kecewa serta geram. Selepas kepergian para perusuh, Din memeluk ibunya, mengecup sayang kening wanita yang rambutnya sudah banyak uban. Semuanya telah usai, Din. Kau hebat, berhak bahagia dan berdiri di atas kakimu sendiri. Masih sulit percaya, bila sahabatku tak lagi memilih diam serta menahan diri. Wahyuni menyeka air matanya, dirinya terharu sekaligus berempati terhadap nasib buruk sahabat dari masa dalam kandungan ibu mereka. Din melerai pelukan ibunya, lalu berganti mendekap sahabatnya. Mengapa tak memberi kabar kalau pulang kampung, Yun? Kau sendiri juga sama saja. Bukannya mengabariku lewat surat atau telepon umum, malah mengambil tindakan penuh resiko. Wahyuni mengeratkan pelukan mereka. Jantungku hampir copot, sewaktu Bang Agam menceritakan tentangmu, Din. Diri ini merasa bersalah dan tak berguna. Seandainya saja kita tinggal berdekatan, pasti aku ikut serta membantai si Fikar. Wahyuni berkata lirih sembari mengusap punggung Din. Din menyudahi acara pelukan mereka.
Jemarinya menghapus air mata di pipi Wahyuni. Mana bisa macam tuh, kau harus menjadi sarjana tepat waktu. Lagi pula ada keponakanku yang perlu kau utamakan lebih dulu. Sungguh tak mengapa, jangan merasa bersalah, Yun. Sudah ada Mala, serta biang rusuh Mutia yang membantuku. Siron sekarang sama siapa, Yun? Tanyanya setelah selesai menghapus air matanya sendiri. Tadi digendong neneknya, mungkin sekarang dijadikan mainan oleh Mako tante Mutianya. Wahyuni tertawa kecil, adiknya itu memang paling suka menjadikan sang anak layaknya boneka. Din dan lainnya ikutan tertawa dengan air mata masih berderai. Kertas ini mau diapakan, Din? Hasan kembali mengeluarkan kwitansi yang tadi dimasukkan kantong lagi. Bakar saja, seru Wahyuni dan Din bersamaan. Nanti malam selepas Isya kau dan emak harus datang ke acara makan-makan di balai ya. Awas bila tak hadir, Wahyuni pura-pura mengancam. Sudah menjadi kebiasaan keluarga Sidik, bila anggota mereka berkumpul lengkap, maka akan mengadakan makan bersama tetangga di bangunan samping rumah yang dulu dijadikan tempat mengaji anak-anak sebelum memiliki masjid besar. Baiklah. Kami pasti datang. Harus tuh. Oh ya, hampir saja lupa. Wahyuni mengambil plastik berlogo toko baju yang tadi diletakkannya di bawah pohon bunga Asoka. Ini oleh-oleh dari kota provinsi. Emak Inong yang menerima pemberian dari Wahyuni. Terima kasih ya, nak. Setiap kali kau pulang, pasti ada saja yang dibawa untuk kami. Hanya bingkisan kecil, emak. Lagi pula wajar kan, bila seorang anak memberikan sesuatu untuk ibu dan saudaranya. Sangat wajar, Hasan yang menjawab, lalu mereka berpamitan. Wahyuni adalah sahabat Din, saat ini dia sedang melanjutkan pendidikan yang tinggal sebentar lagi akan lulus. Dia dan sang suami untuk sementara waktu tinggal di ibu kota. Wahyuni menikah muda, dan memiliki seorang putri berumur hampir 1 tahun, Siron namanya. Malam hari di balai panggung rumah Bang Agam, sudah tergelar tikar daun pandan, gelas, piring serta sendok tersusun rapi, lampu petromak menerangi ruangan papan berdinding seperempat, dan beratap daun rumbia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben kau ikut datang, Nirma. Tak takutkah bila kulit selembut daun jambu bol penuh bintik-bintik tuh digigit nyamuk? Nirma mendengus, ia juga pulang kampung selama liburan semester. Aku sudah bawa autan. Tumben pintar kau, biasanya cuma bisa mengeluh tanpa mau mencari solusi, merepotkan Kak Mala saja. Nirma menatap sosok yang berdiri di teras rumah sambil bersedekap tangan. Kau nih kenapa sih, Mutia? Bila cakap denganku pasti bilang, tumben-tumben terus. Ya karena kau memang ada kurang-kurangnya, jadi aku heran bila kau menjadi sedikit pintar, ingat ya cuma sedikit. Tak sedang apalagi banyak, astagfirullah. Nya, tengoklah anak gadismu nih. Bukannya membantu malah sibuk berkicaunya. Wahyuni yang sedang mengangkat ceret berisi teh hangat itu menggeleng kepala melihat kelakuan adiknya. Bukan salah Tia, Nya. Abang tuh yang jahat, enggan membawa Samson berobat. Tia kan jadi sedih, tak tega melihat anaknya sekarat. Mutia meraung layaknya anak yang habis dipukul kayu oleh ibunya. Din, bila kau ingin cepat maju agar bisa membalas mereka si pemberi luka, tak cukup bermodalkan mulut dan tenaga saja. Harus memiliki kendaraan ataupun pegangan sedikit harta, agar memuluskan jalannya. Mala yang duduk di pojokan memberikan saran. Betul, memang tuh yang sedang kurencanakan, Mala. Doakan ya, agar aku berhasil merampok. Kak, boleh kami bertanya? Tahu tak, di mana tempat tinggalnya Bapak Abdul Sidik? Siapa kau? Perkenalkan, nama saya Ikram Rashid. Bersambung, 19. Loh, kok mati lampunya? Tadi sudah kau periksa belum minyak lampunya, Tia? Tanya Wahyuni di kegelapan malam berbintang tanpa bulan. Malas, Tia lagi tak enak hati, jadi enggan mengikuti skenario apalagi perintah.
Sosoknya memang tidak tampak, tetapi suaranya sudah menggambarkan kalau gadis nakal itu tengah mencebik. Astagfirullah, nak, macam mana nanti bila kau bersuami, Mutia? Apa nyata frustasi melihat tingkah Muni? Nyak Zainab yang biasanya selalu sabar, kini mengelus dada. Semua nih gara-gara abang. Bukannya diperbaiki, malah Samson hendak dijual. Macam mana Tia tak sedih coba, Nyak? Apa betul abang hendak menjual motornya, Mutia? Tolong jangan terlalu keras kepadanya, Bang. Semenjak Wahyuni menikah dan tinggal jauh dari sini, hanya Bendatu yang menemani Tia. Amala berbisik begitu lirih. Agam menghidupkan korek kayu, posisinya memunggungi lainnya, dan berhadapan dengan Nur Amala. Masya Allah, sungguh cantik ciptaanmu ya Rab. Mala yang terkejut otomatis menutup matanya, dia tidak menyadari sedang dipandangi, begitu mengerjap sudah kembali gelap lagi. Bang Agam sedang apa? Udah macam jaga lilin babi ngepet saja. Kita gelap-gelapan, Nya malah asik menghidupkan sebatang kayu korek api. Mutia sudah bersiap berdiri, dia mau menghampiri abangnya. Din berdehem, dia ngode Agam, beruntung mereka duduk pas di siku ruangan yang hanya ada dirinya, Amala, Zikri dan kepala keluarga Sidik. Duduk saja kau di sana, Tia. Bergerak dirimu, bakalan terguling macam kapal terbalik barang-barang yang ada di atas tikar. Din berseru cukup keras. Alhamdulillah, seru beberapa orang, kala Hasan membawa lampu petromak yang ada di dalam rumah Agam. Kembali acara yang tertunda tadi dilanjutkan lagi, mereka menikmati menu lumayan mewah. Saya hanya menggertak saja, Nur. Agar Mutia lebih hati-hati dalam berkendara, ucapnya lirih sekali, tentu saja Din dan Zikri dapat mendengar. Modelan Mutia mana mempan digertak, Bang. Sedangkan kita takuti hantu saja langsung Nya tantang. Apalagi cuma gertakan sambal, ya membal. Ucap Din, yang langsung disambut tawa lirih Mala serta Zikri. Dulu, saking nakalnya Mutia, mereka pernah mengurung gadis berumur 16 tahun itu di rumah tidak berpenghuni, dan mencoba menakuti. Bukannya takut, Mutia malah melempari orang yang menyamar jadi pocong. Berakhir wajah salah satu anak buah Agam Sidik memar-memar. Din, berikan padaku cempokaknya. Ini ikan terinya untuk kau saja. Zikri menyodorkan wadah makannya, meminta Din mengambil sambal teri cabai hijau yang sudah disisihkan di pinggir piring. Din pun menurut, lalu memberikan sayur bulat berwarna hijau yang bagus untuk kesehatan mata itu kepada Zikri. Terima kasih, tumben kau ucap lembut, biasanya selalu ngajak adu urat leher. Sindir Zikri, menyesal ku cakap manis, dasar Zikri pao. Din menggerutu seraya memakan ikan teri. Aku lebih suka kau bermulut pedas, daripada banyak diam dan berwajah muram. Kau tak pantas bersedih Din, kuharap kedepannya hanya ada binar bahagia di manik indah matamu tuh. Mbak, pulang yuk. Ternyata nyamuknya lebih ganas, autan pun tak mempan. Kulitku sudah bentol-bentol dikeroyok mereka. Nirma yang sedari tadi menggaruk lengan dan anggota badannya, tidak tahan lagi bila lebih lama di sana. Kan, apa aku bilang? Pasti kau mengeluh seperti sudah-sudah. Cibir Mutia, macam mana aku tak mengeluh, Tia? Tanya kau tengok, kulitku sudah macam terkena ulat bulu. Nirma masih saja menggaruk bagian lehernya. Amala pun mengalah, sebenarnya dia segan karena tidak membantu mencuci peralatan makan yang kotor. Sudah tak apa, pulanglah. Kasihan juga dengan Maksyam, kalau kalian tinggal terlalu lama. Nya Zainab membungkus beberapa kue dan ada juga nasi berserta lauknya. Ini bawa pulang, kuenya bisa untuk sarapan besok pagi. Kalau nasinya langsung dimakan malam ini ya, biar tak basi. Terima kasih ya, Nya. Ucap dua bersaudara itu secara bersamaan, mereka datang tanpa sang ibu yang sedang tidak enak badan. Tidak lama kemudian Din pamit pulang dengan Mak Inong, dia juga dibekali bontot yang sama seperti Amala. Pagi hari,
Din, kau hendak pergi kemana? Oma Inong bertanya seraya memperhatikan sang anak. Pergi ngarit rumput, Mak. Jawabnya sambil mengenakan sepatu boots berwarna hitam. Mengapa bawa tas besar? Biasanya kalau pergi cari rumput, kau hanya membawa arit, karung dan tas pinggang. Din menggendong tas ransel yang sudah usang, lalu memperhatikan ibunya. Hari ini agak jauh nyari pakan kambing dan lembunya, Mak. Jadi, butuh bawa bekal lebih. Doakan sukses anakmu ngaritnya ya, Emak. Walaupun masih dipenuhi oleh tanda tanya besar, Mak Inong tetap menerima uluran tangan putrinya yang mau salim. Apa sebenarnya yang direncanakan oleh putri hamba, ya Rab? Hari sudah mulai beranjak siang, Din keluar dari tempat persembunyiannya. Dia hendak menyeberang jalan, tetapi terhenti kala melihat mobil Kijang hendak lewat. Sang sopir membuka kaca jendela mobil, sangat sopan dia mengajukan pertanyaan. Kak, boleh kami bertanya? Tahu tak, di mana rumahnya Bapak Abdul Sidik? Siapa kau? Din menatap tajam sosok pria berkaos pas badan, berkulit bersih dan berwajah rupawan. Perkenalkan, nama saya Ikram Rashid. Ikram menangkupkan kedua tangannya. Ini teman saya, Yudi. Din hanya memperhatikan sekilas, sama sekali tidak tertarik berkenalan. Kau mencari tempat tinggal Bapak Abdul Sidik, atau rumah keluarganya? Tanpa berpikir terlebih dahulu, Ikram langsung menjawab. Hunian Bapak Abdul Sidik, Kak. Lurus saja, jangan belok-belok. Nanti setelah ketemu lahan bekas pembakaran, kira-kira 200 meter dari sana, kalian akan melihat sepasang pohon beringin besar di sebelah kanan. Disitulah tempat tinggal Bapak Abdul Sidik. Betulan lurus terus, Kak. Tak ada kelokan atau persimpangannya kah? Yudi bertanya, sedikit terpesona oleh sosok Din yang terlihat berbeda dari wanita kota. Terserah kalian saja, mau belok pun jadi, palingan cuma terjun bebas ke sungai. Oh, maaf kami tak tahu. Terima kasih banyak atas informasinya ya, Kak. Ikram dan Yudi kembali menangkupkan telapak tangan, lalu mulai melajukan mobilnya. Din mengedikkan kedua bahunya, tanda tidak peduli. Dirinya kembali memasuki area perkebunan karet, terus berjalan sampai bertemu padang rumput tanah lapang luas, di mana banyak kawanan lembu yang sedang makan. Kalian menukarku dengan 2 ekor kambing jantan. Jadi, jangan salahkan diri ini membalas berkali-kali lipat. Din tersenyum culas, melepaskan tas ranselnya dan membuka resleting, mengambil tali tambang. Ini baru permulaan, kedepannya akan banyak kejutan lagi. Ah, senangnya, mengapa tak dari dulu saja aku melakukan hal gila macam ini? Dirinya sudah selesai menyimpul tali tambang, berjalan tenang mendekati lembu incarannya. Sementara di tempat lain, ini lahan bekas pembakarannya, berarti tinggal sekitar 200 meter lagi, kan, Yud? Ikram bertanya sambil memperhatikan tempat di mana Mutia terlempar dan guling-guling lalu mandi abu. Betul, tapi, mengapa tak ada satupun rumah? Yudi terlihat bingung. Ikram itu pohon beringinnya. Lantas, di mana rumahnya? Bersambung. 20. Ikram itu pohon beringinnya. Lalu di mana rumahnya? Yudi yang baru saja turun dari mobil mengedarkan pandangannya. Tak ada hunian, Kram. Cuma rumah masa depan, perkebunan jeruk, serta pohon beringin yang konon katanya tempat tinggal kuntilanak dan sejenisnya. Ikram mengangguk, dirinya masih belum percaya. Tapi, mana mungkin gadis manisku tega menipu? Yudi menolehkan wajahnya, menatap jengah sahabatnya. Gadismu, mendekatinya saja kau masih tak jua berhasil, macam mana pula bisa mengakui dirinya? Hanya tentang waktu, nanti juga nyaluluh. Nyatanya, setiap pemberianku baik itu berupa barang maupun uang, selalu diterimanya. Ikram tetap kekeh dan percaya diri dapat menaklukkan gadis pujaannya. Itu karenanya tipe cewek materialistis. Tak mau orangnya, tapi doyan uangnya. Cibir Yudi.
Mutia bukan wanita macam tuh, tetapi realistis. Sebabnya paham betul tak akan kenyang bila hanya makan cinta. Lagi pula, tak ada namanya wanita materialistis bila di tangan pria yang benar tulus mencintai serta menginginkannya. Aku sendiri ikhlas menghujani dirinya dengan perhatian serta hadiah kecil, tak lupa juga selalu menyisipkan uang jajan, dan ketika dirinya menerima tanpa rasa sungkan, hati ini dipenuhi bunga setaman. Kau tengok tuh, Yudi menaikkan dagunya, menatap hamparan bunga. Dirimu, bila selepas menguntit Mutia, macam kembang kuburan tuh. Penuh aneka warna, sampai sering ku bergidik ngeri melihatmu macam orang gila. Terserah kau. Ikram membuka sepatunya lalu masuk ke area pemakaman. Mau apa kau masuk ke sana, Ikram? Yudi menggeram sambil menggeleng kepala, tidak punya pilihan lain selain ikut melangkah di belakang Ikram. Ikram terus berjalan seraya menatap satu persatu tulisan di batu nisan, sampai netranya membaca nama Abdul Sidik, hatinya bagai diremas, netranya langsung berkaca-kaca. Assalamualaikum, calon ayah mertua. Perkenalkan saya Ikram Rashid, calon menantu Anda. Ya Tuhan, salah apa aku nih, sehingga punya teman macam Ikram. Laki-laki berumur 24 tahun itu melantunkan doa yang diperuntukkan bagi ayah gadis idaman hatinya, selepasnya ia kembali masuk mobil. Ternyata calon istriku sudah tak punya ayah, pantas sajanya terlihat murung bila hendak pulang kampung. Ikram menghela napas panjang, entahlah, Kram, sudah habis kata aku nih, mau bersuara pun hanya sampai di tenggorokan saja. Tapi, kusarankan ini ya, jangan melambungkan harapan setinggi langit, nanti bila semesta tak merestui, kau langsung menghantam dasar bumi. Ada banyak jalan menuju Roma, beragam pula cara mendapatkannya, bila dengan perhatian tak mempan, masih bisa kuusahakan merayu Tuhan di sepertiga malam. Dasar hamba cinta, jalanlah lagi, titik, ini. Bapak. Budi, Budi. Jadi dibaca, ini Bapak Budi. Enak betul ya jadi Budi, disebut terus namanya dalam buku. Mengapa pula mamakku tak menamai itu saja? Ayek protes. Mungkin saja, sewaktu mamak kita mengandung, belum ada tuh si Budi, balas Danang. Bisa jadi sih, sahut Rizal. Ketiga anak laki-laki itu sedang duduk di bangku kayu depan halaman rumah Ninik. Weber ada mobil bagus. Siapa kira-kira? Ayek berseru seraya memperhatikan laju mobil Kijang yang mendekati mereka. Kaca mobil pun dibuka. Dek, boleh abang bertanya? Wih, bau duitnya tajam sangat, bisik Rizal yang ada di belakang Ayek. Mau tanya apa, Bang? Tahu tak, di mana tempat tinggalnya Bapak Abdul Sidik? Ayek terlihat berpikir keras, sampai keningnya mengernyit dalam. Sebetulnya tuh nama orang apa jalan atau pahlawan, Bang? Orang lah, Dek, tak tahulah kami. Tapi, bila nama jalan, tinggal lurus saja, sampai bertemu sungai pasir. Nah, di sana ada nama yang abang cari. Danang maju, memberikan informasi yang menurut mereka akurat. Lebih baik kita balik saja, Kram. Takutnya malah kehabisan bahan bakar. Payah urusannya nanti. Yudi memberikan peringatan. Kita coba laju sedikit lagi, siapa tahu ketemu. Kalau kehabisan bahan bakar, isi aja dengan minyak lampu, Bang. Ada kok di warung-warung. Ayek menyahuti perkataan Yudi. Ikram yang memiliki kesabaran seluas samudera hanya mengulas senyum ramah. Bedalah, Dek, tak bisa minyak tanah dijadikan bahan bakar mobil. Oh, macam tuh ternyata, sahut trio cebol bersamaan. Terima kasih, Dek. Ikram kembali menutup jendela mobil, sebab jalanan sangat berdebu. Selepas kepergian mobil berwarna biru tua itu, tiga anak laki-laki tadi jadi berdiskusi. Abang tadi tanya nama Bapak Abdul Sidik, kan? Sepertinya nama tuh tak asing. Danang mencoba menggali memorinya. Sidik,
bukannya tuh nama belakangnya Bang Agam, iya. Rizal ikut bersuara. Betul Weber. Tapi, ya sudahlah, terlambat betul kita tahunya. Ini gara-gara si Budi, jadi tak fokus kitanya. Tak jadilah aku ingin nama tuh, ternyata si Budi bisa menyesatkan juga. Ayek bergidik, kembali mereka belajar lancar membaca, tetapi terganggu lagi dikarenakan kedatangan sebuah mobil. Weber, Ayok mancing. Mutia turun dari bak pickup, yang dikemudikan salah satu pekerja abangnya. Pacik menurunkan joran, karung beras lumayan besar yang entah berisi apa. Ini, nak, terima kasih, Pacik. Tia, bantu aku turun. Nirma kesusahan kala hendak turun dari bak mobil. Kau ni menyusahkan saja, tinggal lompat pun tak pandai. Mutia meraih tangan Nirma, membantu gadis itu turun. Habislah kita Weber, macam mana bisa, Kak Tia selalu tahu keberadaan kita. Mungkinnya calon dukun sakti. Rizal menanggapi pertanyaan Ayek. Cakap apa tadi? Mengapa mulut kalian macam induk ayam yang habis bertelur? Komat kami tak jelas. Mutia menatap sengit ketiga muridnya. Tak ada, Kak. Ayo, kita pergi memancing. Titik. 1 ekor saja cukup kelihatannya, tapi aku bawa 5 tali tambang. Apa semuanya ku pakai saja ya? Jangan serakah Din, tak elok meniru sifat tamak keluarga ayahmu tuh. Betul juga tuh, cukup mereka saja yang jadi titisan Firaun, diri nih jangan sampai. Ayo kita duitkan kau, lembu. Din mulai menarik tali tambang yang sudah diikatkan pada leher lembu, lalu dirinya berjalan pasti, tapi baru 5 langkah kembali lagi mendekati kawanan hewan berkaki 4 itu. Sudah sampai sini dan sejauh ini, sayang kali kalau tak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ibarat kata, bila tergelincir dalam genangan air berlumpur, akan lebih bagus mencebur sekalian saja, biar tak setengah-setengah mengotori baju. Din kembali mengeluarkan tali tambang, lalu mengulang mengalungkan di leher lembu. Ayo uang-uangku, jangan malas melangkah, biar aku cepat kaya, hahaha. Berjalan berkilo-kilometer, menarik 2 tali kekang, sesekali berhenti bila lembu hendak makan rumput. Din juga akan mengeluarkan mangkuk plastik sedikit cekung dan mengisinya dengan air putih yang ia bawa serta dalam tas. Sedikit lagi sampai, panasnya bukan main. Sama persis macam hati nenek titisan Firaun nanti, sewaktu mendengar kabar kalau lembunya hilang. Janda perawan itu menyeka keringat di kening, duduk di bawah pohon kayu jati. Setelah lembu selesai merumput, Din kembali berdiri dan mulai jalan lagi. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1,5 jam, melewati perkebunan karet serta pohon jati, kini dirinya sampai di rumah agen yang biasa menjual beli hewan ternak. Sosok layaknya juragan berkumis tebal, perut buncit itu memperhatikan penampilan Din dengan saksama. Betul nih lembu punyamu, Dek. Bukan hasil maling, kan? Bersambung.